Pemirsa, petualangan bujang musik kali ini kita nanayang ke pengelolaan limbah kelapa menjadi suatu yang bernilai tinggi. Cak mana yang kita ketahui kalau kelapa ini ialah tumbuhan yang seluruh bagiannya bermanfaat, mulai dari buahnya, banyu kelapa, daun, batang, akar, tempurung, bahkan daging buah kelapa atau sabut kelapa pun banyaknya manfaatnya. Kegiatan pengolahan limbah kelapa ini digagas oleh sebuah komunitas rumah kreatif Sriwijaya yang ada di Kota Lahat, Sumatera Selatan. Tepatnya di penghujung Kota Lahat yang secara administrasi lah masuk wilayah Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Ditemani Kang Rian, warga Kota Lahat, kita mengunjungi rumah kreatif Sriwijaya. Kedatangan kami disambut oleh Kang Fikri dan Mas Badi sebagai pengelola rumah kreatif Sriwijaya. Ini tempat pengolahan buah kelapa. Jadi ini tempat pengolahan buah kelapa yang mana kita di sini mengelola seluruh bagian dari buah kelapa itu. Menjadi sesuai mana filosofinya? Iya. Beguno galo kayak. Beguno galo. Jadi memang kayak makna filosofinya itu dari akar sampai ujung daun itu dari pohon kelapa itu tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Cuman kalau kita di sini kita itu mengolah dari buah kelapa, mulai dari sabut sampai ke dalamnya. Itu semua kita olah, jadi nggak ada yang terbuang dan nggak ada yang menjadi limbah. Tapi Kak, yang paling fokus, yang paling terlihat jelas itu yang paling besar lah di antara segala macam kegiatan yang ada di sini itu pengolahan sabut kelapa atau seperti apa? Kalau yang paling besar di sini itu kita pengolahan sabut kelapa. Fokus utama kita pengolahan sabut kelapa dan pengolahan minyak goreng kelapa. Nah, untuk yang pengolahan sabut kelapa itu kebutuhan kita tuh banyak nih. Jadi kayak kebetulan juga di Sumatera Selatan ini kan belum banyak yang bisa mengolah, yang berani mengolah kelapa itu menjadi barang jadi. Dan kita lihat juga di lingkungan kita yang ada di Kabupaten Lahat terutama, itu sabut kelapa itu masih terbuang aja. Dibuang baik kan? Dibuang baik. Jadi ya di TPU bisa kita lihat, di pasar-pasar tradisional bisa kita lihat bahwa sabut kelapa itu cuman menjadi limbah pada akhirnya. Nah, kita bergerak dari sanalah untuk mencoba mengolah limbah ini menjadi barang yang bermanfaat. Ini dia pemirsa, ini apa Kak, mesin pemintalan kayak gitu? Pengurai. Nah pemirsa, ini dia mesin apa tadi Kak? Mesin pengurai. Mesin pengurai sabut kelapa. Kita kan berdampingan nih dengan tambang. Kita berdampingan dengan tambang di Kabupaten Lahat ini, tambang batu bara terutama ya. Kita berdampingan dengan tambang. Kita mencari tahu nih, kita melihat juga tambang ini ketika dia mau melakukan reklamasi, dia itu butuh yang namanya kokomes. Kokomes itu berasal dibuat dari coco fiber, bahan dasarnya coco fiber dari sabut kelapa. Baik. Sementara pemirsa masih bingung apa dia koyong deka kokomes, apa dia kokopot tadi kayaknya. Iya. Karena kami sebenarnya udah sempat dapat. Kokomes atau yang lebih dikenal dengan koir geotekstil ialah sejenis geotekstil berbentuk jaring yang terbuat dari serat sabut kelapa. Geotekstil jenis ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek pengembangan lahan, pecah pembuatan jalan atau parit. Daya tahannya yang bagus terhadap banyu dan pengikisan membuatnya cocok digunakan dalam proyek-proyek yang terpapar banyu atau banyu hujan. Cara pembuatan kokomes atau coconut mesh yaitu alat-alatnya: pertama mesin pengurai sabut kelapa, kemudian mesin pemintal tali sabut kelapa. Bahan-bahannya tentu bae sabut kelapa tua. Cara muatnya, siapkan sabut kelapa yang sudah tua untuk dijadikan bahan kokomes. Kemudian giling atau hancur ke kulit kelapa dengan menggunakan mesin pengurai sabut kelapa sampai jadi serat halus. Terus jemur sabut kelapa yang sudah diurai sampai mengering. Selanjutnya pintal serat sabut kelapa dengan menggunakan mesin pemintal tali sabut kelapa sampai berbentuk tali. Tugas selanjutnya yaitu dianyam sampai berbentuk jaring. Pastikan selalu untuk ngecek kekuatan tali sabut kelapa supaya diperoleh hasil yang optimal. Produk kokomes ini biasa dikemas dalam bentuk roll atau gulungan. Manfaat dari kokomes ini dewek yaitu cocok diaplikasi ke dalam bentuk pengembangan lahan. Kemudian jadi salah satu alternatif media penghijauan pada lahan bekas tambang. Manfaat lainnya pacak jadi material penguatan pada tebing.
Pacak juga jadi material pencegahan tanah longsor, membantu penguatan tanah tebing jalan atau jembatan. Terus pacak juga menunjang stabilisasi di lereng. Keunggulan dari kokomes ialah material disusun dengan kuat sehingga tidak mudah putus. Kemudian tahan banyu dan pengikisan, ramah lingkungan, pacak ditempatkan pada lahan miring. Kemudian dimensi ukuran kokomes pacak disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Nah, ini sebutannya apa tadi, Kang? Koko fiber itu. Koko fiber. Bentukannya sabut kelapa yang sudah terurai. Lemak lor tidak repot lagi.